Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Perawat Eva Devi Kurniasi. Ibu bisa memanggil saya Eva. Saya bertugas di ruangan ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Sekarang pukul 9, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Apakah ibu bersedia? Sebelumnya, apakah ini benar dengan Ibu Mumu? Ya. Baik, sudah siap Bu, saya periksa. Dengan posisi seperti ini, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Nyaman. Ya udah, jika Ibu sudah merasa nyaman, kita mulai saja ya Bu ya. Pertama, cuci tangan. Gunakan handscoon. Bu, sebelum saya melakukan pemeriksaan kepada Ibu, apakah Ibu ingin ke toilet terlebih dahulu? Enggak. Sekarang tutup privasi, tutup skerem, terus menjelaskan prosedur. Untuk waktunya sekitar kurang lebih 15 menit Bu ya. Ya. Kita mulai sekarang Bu ya, dimulai dari sekarang. Tadi mengukur tinggi badan sama berat badan kan sudah. Sekarang dilanjutkan mengukur tanda-tanda vital, terdiri dari tensi, suhu, nadi, dan pernafasan. Disuhu dulu Bu ya. Suhunya normal ya Bu. Ini normal ya, 120/75. Yang di situ aja lah, Pak. Tuh. Keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis. Pemeriksaan kepala. Sakit nggak Bu? Tidak ada nyeri tekan, tidak ada lesi. Wajah tidak ada nyeri sakit nggak? Tidak ada nyeri tekan, tidak ada lesi. Buka mata Bu. Sklera tidak ikterik. Konjungtiva tidak anemis. Sakit nggak Bu? Tidak ada nyeri tekan pada hidung, tidak ada cairan yang keluar dari hidung. Maaf ya Bu, maskernya. Coba telan. Tidak ada sakit nggak? Tidak ada sakit menelan, tidak ada peningkatan JVP. Sekarang langsung inspeksi dada, yaitu jantung dan paru-paru. Terus auskultasi.
sih? Sekarang mengukur tinggi fundus uteri. Sekarang mengukur leukot 1. Teraba lunak, tidak melenting. Teraba punggung kanan. Sekarang leukot 3. Teraba bulat, keras, melenting. Sekarang leukot 4. Sebagian kecil sudah masuk PAP. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas. Yang pertama inspeksi. Inspeksi ada edem atau tidak. Terdapat edem pada kedua kaki. Yang kedua terdapat varises atau tidak. Tidak terdapat varises. Refleks patella. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Bu, kakinya ditekuk ya. Kebersihan vagina bersih, tidak ada lesi, tidak ada varises, tidak ada pengeluaran darah. Bu, miring ya. Tidak ada hemoroid. Bu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu. Gimana ibu sekarang perasaannya? Hasil dari pemeriksaan fisik yang tadi dilakukan yaitu sebagian kecil sudah masuk pintu atas panggul, tensinya bagus 120/75, suhunya 37, nadinya 82 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit. Bu, bertemu lagi dengan saya dengan perawat Eva. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang proses persalinan, tanda-tanda persalinan dan tanda-tanda bahaya persalinan kepada ibu. Ibu bersedia? Ibu mau sambil duduk atau sambil tiduran? Tidur aja. Ya udah, saya jelasin Bu ya. Proses persalinan. Selama proses persalinan, ibu dan bayi itu sama-sama berjuang bareng-bareng antara ibu dan bayi. Terus proses persalinan itu ada empat kala. Kala yang pertama itu kala pembukaan atau persalinan. Biasanya itu ditandai dengan perubahan yang progresif dan diakhiri dengan pembukaan lengkap. Biasanya pembukaan 1 sampai dengan 10. Selanjutnya yaitu kala 2. Kala 2 itu pengeluaran janin. Biasanya ibu merasakan ingin meneran bersamaan terjadinya kontraksi. Yang ketiga itu yaitu kala 3, pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, kontraksi rahim istirahat sebentar. Terus dalam waktu 5 sampai 10 menit plasenta terlepas. Kala 4. Kala 4 yaitu pengawasan dimulai
dari lahirnya plasenta sampai 2 jam. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda persalinan. Yang pertama itu lightening atau setting atau dropping, yaitu kepala turun memasuki atas panggul. Yang kedua, perut kelihatan lebih melebar. Dan yang ketiga, sering buang air kecil atau sulit berkemih. Yang keempat, perasaan nyeri di perut dan pinggang. Dan yang terakhir, serviks menjadi lembek. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tanda-tanda bahaya persalinan. Ada 8 ya Bu. Yang pertama yaitu bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas. Keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan. Yang ketiga, tali pusat atau tangan atau kaki bayi terlihat. Yang keempat yaitu tidak kuat mengejan. Yang kelima, mengalami kejang-kejang. Yang keenam, air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mulas. Yang ketujuh, air ketuban keruh dan berbau. Dan yang terakhir, keluar darah banyak ketika bayi lahir. Nah, mungkin itu saja edukasi dari saya. Apakah Ibu sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Mengerti. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi ya Bu.